Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Musa Musproke. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Aldis Harifuddin SCMM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas mata kuliah. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Oke, di sini saya Syahrani sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Syahrani sebagai ketua pada kelompok ini NPM 2021-6120-1117. Kemudian ada Preti M. Manalu 2021-6120-1157. Brigita Valencia Pramesti 2020-6120-1102. Siti Husnul Khotimah 2022-6120-1004. Pengertian modal kerja. Modal kerja dapat didefinisikan sebagai selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Aktiva lancar meliputi kas milik usaha, persediaan, dan aktiva lancar lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi dalam perusahaan. Modal kerja dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar. Modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi dengan jumlah utang lancar. Modal kerja perusahaan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama volume penjualan, yang kedua faktor musim dan siklus, yang ketiga perubahan dalam teknologi, yang keempat kebijakan perusahaan. Analisis dan penggunaan modal kerja. Tujuan dari analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan dibelanjai. Sebagai langkah awal untuk memudahkan dan dalam penyusunan analisis sumber-sumber dan penggunaan modal kerja adalah menyusun worksheet yang disusun atas dasar 2 neraca dari 2 saat waktu. Sumber modal kerja. Yang pertama, ada pendapatan bersih, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tetap, penjualan obligasi dan saham, dan yang terakhir dana pinjaman dari bank dan pinjaman jangka pendek lainnya. Penggunaan modal kerja. Yang pertama ada pengeluaran biaya jangka pendek dan pembayaran utang-utang jangka pendek. Adanya pemakaian FRIF yang berasal dari keuntungan, kerugian usaha yang memerlukan pengeluaran kas, pembayaran utang jangka panjang, dan pembelian kembali saham perusahaan. Pentingnya modal kerja yang cukup. Yang pertama, dapat menjaga perusahaan dari akibat yang tidak diinginkan, berupa turunnya akiva lancar seperti adanya kerugian. Yang kedua, memungkinkan para perusahaan bisa melunasi kewajiban jangka panjang tepat pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk dapat membeli barang yang banyak. Yang keempat, memungkinkan perusahaan bisa memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup. Langkah-langkah analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang pertama, bandingkan unsur-unsur atau pos-pos yang ada pada 2 titik neraca, khususnya unsur-unsur kurang akun atau modal kerja untuk menyusun perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, mengklasifikasikan unsur-unsur dari non-kurang akun yang memperbesar dan memperkecil modal kerja. Yang ketiga, memasukkan unsur laba operasi perusahaan ke dalam kelompok yang memperbesar modal kerja dan kerugian operasi perusahaan ke dalam kelompok yang memperkecil modal kerja. Yang keempat, menggabungkan semua informasi yang memperbesar dan memperkecil modal kerja tersebut di atas ke dalam laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kelima, membuat analisis aliran dana mengenai sumber dan penggunaan modal kerja.